Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rumiana, NPM 5021275, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata pelajaran Pengembangan Pembelajaran IPS SD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS muatan PKK, K13, dan P5 IKN. Pengertian PKK, penguatan pendidikan karakter atau PKK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakteristik siswa melalui harmonisasi oleh hati atau etik kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Oleh rasa atau estetis, individu yang memiliki integrasi moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Pola pikir atau literasi individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Olahraga atau kinestetik, individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu nilai-nilai PKK. Yang pertama yaitu religius, kedua nasionalisme, ketiga gotong royong, keempat integrasi, dan yang kelima yaitu mandiri. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pembelajaran IPS SD muatan PKK K13. Berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, diarahkan kepada perubahan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan yang akan tercapai dalam mencapai tujuan pembelajaran. Diperlukannya lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan belajar yang diatur oleh guru mencakup tujuan pengajaran meliputi bahan pengajaran yaitu seperangkat materi keilmuan yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu pengetahuan yang bersumber dari kurikulum yang dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Metodologi pengajaran yaitu metode dan teknik yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan peserta didik dan tercapainya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari proses pembelajaran dan hasil pembelajaran ditunjuk dengan adanya perubahan tingkah laku lebih baik, dan di mana perubahan itu bisa berupa pengetahuan kognitif, keterampilan atau psikomotor, atau menyangkut nilai dan sikap efektif. Media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi materi pembelajaran dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik bagi peserta didik. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi terjadinya proses komunikasi dan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Media juga harus mendukung dan pembelajaran IPS yaitu multimedia. Pembelajaran interaktif digunakan pada pembelajaran seperti proyektor, LCD, komputer, laptop. Bagi guru dan siswa dapat mengoperasikan media pembelajaran tersebut dalam multimedia pembelajaran interaksi. Suatu media dapat digunakan guru dan mengajar yang memiliki kelengkapan media seperti suara, tape, gambar, animasi, video yang dapat menambahkan serta merangsang peserta didik dalam mengajar. Proses pembelajarannya itu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Memperjelas penyajian pesan, mencegah timbulnya verbalisme, mengatasi sikap pasif peserta didik menjadi lebih interaktif, kreatif, aktif secara mandiri, dan peserta didik dapat menguasai materi dengan baik, memiliki motivasi hingga belajar yang menarik. Oleh karena itu, guru harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta prinsip pemilihan materi ajar, serta model dan metode pengajaran. Media yang digunakan untuk prinsip prevalensi yang mencakup pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pembelajaran IPS SD pada P5 IKN. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai salah satu pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan karakter dengan menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang antara lain yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, menalar, kritis, dan kreatif. Kurikulum Merdeka P5 memanfaatkan metode pembelajaran yang interaktif dan memberi kesempatan siswa partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kurikulum ini,
siswa dapat mengembangkan potensi mereka dengan lebih bebas dan kreatif, serta mempersiapkan mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan mampu berkontribusi. Tujuan dari P5 ini adalah satuan pendidikan bisa mengembangkan modul proyek sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memodifikasi atau menggunakan modul proyek yang disediakan sesuai dengan karakteristik daerah satuan pendidik dan peserta didik. Dimensi pembelajaran IPS yang pertama yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap. Di sini, guru harus menerapkan kurikulum merdeka, belajar pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang menganalisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan menyusun alur tujuan pembelajaran, serta modul ajar yang menentukan metode dan strategi pembelajaran atau skill, kemampuan menggunakan teknologi seperti buku siswa, dan kemampuan menggunakan metode dan media pembelajaran materi ajar secara luas. Dalam kurikulum merdeka ini, seorang guru harus dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik. Seorang guru harus mampu menggunakan kreativitasnya dalam mendesain pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang ada pada proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Apabila seorang guru mampu mendesain pembelajaran secara kreatif dan inovatif, guru memilih metode pembelajaran yang cocok bagi peserta didik, serta menggunakan media pembelajaran, mengerti dan memahami materi yang diajarkan pada pembelajaran ini. Karena tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.